Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Mariza Salsabila. Aku perwakilan dari kelompok 1 Ekonomi Sosialis. Dan di sini ada anggota kelompoknya itu Mutiara, Didat, dan juga Arya. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang ekonomi sosialis. Jadi yang pertama itu, sistem ekonomi sosialis atau kadang disebut ekonomi komando adalah salah satu sistem ekonomi yang menjadikan pemerintah sebagai pihak yang mengendalikan dan mengatur semua kegiatan ekonomi. Di dalam sistem ini, pemerintah memiliki kekuasaan penuh dalam merencanakan, mengambil keputusan ekonomi, dan mengatur semua ekonomi dan kebijakan yang bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan rakyat. Sistem ini dikendalikan oleh pemerintahan mulai dari menentukan barang dan jasa, apa yang diproduksi, cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, hingga untuk siapa barang tersebut diproduksi. Semuanya diatur oleh pemerintah. Sistem ekonomi sosialis juga sering disebut sebagai sistem ekonomi terpusat, di mana semua harus diatur oleh pemerintah dan dikomunikasikan dari pemerintah pusat. Usul sistem ekonomi sosialis dimulai dari adanya kritik terhadap sistem kapitalis. Para buruh dan pekerja demo dan mengamuk. Mereka mengekspresikan rasa ketidaksukaan mereka terhadap kaum borjuis yang mementingkan diri sendiri saja. Hal inilah yang mendorong Karl Marx dalam mengkritik sistem ekonomi kapitalis yang dianggap tidak sesuai dengan aspek pemasyarakatan. Karl Marx mengatakan bahwa apabila hak milik pribadi dihapuskan, maka tidak akan memunculkan masyarakat yang terpisah menjadi beberapa golongan, mulai dari berkelas tinggi hingga rendah. Menurutnya, kapitalisme tidak layak ditempatkan di dunia ini. Oleh karena itu, berbagai upaya revolusioner wajib dilakukan guna menghapuskan kapitalisme di mana alat produksi harus diatur dan dikuasai oleh negara. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi rakyat. Ciri-cirinya: 1. Semua alat produksi dan sumber daya dikuasai oleh pemerintah. 2. Tidak ada pihak swasta yang dapat melakukan kegiatan ekonomi secara bebas. 3. Semua perusahaan milik negara, tidak ada perusahaan swasta. 4. Keputusan mengenai jumlah, jenis, dan harga barang ditentukan oleh pemerintah. 5. Semua warga adalah karyawan negara. Sama seperti sistem ekonomi yang lainnya, sistem ekonomi sosialis ini memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri. Meskipun terkesan memiliki kegiatan ekonomi yang terbatas, tapi sistem ekonomi ini tetap memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, tidak ada kesenjangan ekonomi karena distribusi pemerintah dapat dilakukan secara merata. Yang kedua, pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pengawasan. 3. Pemerintah lebih mudah mengendalikan masalah ekonomi seperti pengangguran dan inflasi sehingga keadaan perekonomian relatif stabil. 4. Mudah melakukan distribusi pendapatan serta pengendalian harganya. Yang kelima, pemerintah bebas menentukan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kekurangan sistem ekonomi ini adalah yang pertama, masyarakat di negara ini tidak diakui hak milik pribadinya. Kedua, barang dan jasa yang diproduksi tidak efektif dan efisien serta kualitas yang dihasilkan tidak maksimal. Yang ketiga, tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya. Keempat, mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu di negaranya. Yang kelima, potensi dan inisiatif masyarakat menjadi tidak dapat berkembang. Dan yang terakhir, kurang adanya variasi dalam memproduksi barang karena hanya terbatas pada ketentuan pemerintah. Sistem ekonomi ini adalah untuk mencegah terjadinya monopoli secara penuh terhadap sumber daya ekonomi oleh sekelompok masyarakat saja. Sistem ekonomi ini juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan intervensi pemerintah, dan dapat menyejahterakan masyarakat dari kebijakan yang dirancang. Secara keseluruhan, sistem ekonomi sosialis ini ingin mencoba untuk mengubah ketidaksamaan kekayaan dengan menghapuskan hak-hak kebebasan individu dan hak terhadap pemutusan kepemilikan. Sistem ekonomi sosialis terterap di beberapa negara. Salah satunya adalah di Korea Utara. Sistem sosialis di negara ini bisa dilihat dari adanya kekuasaan dan kontrol secara utuh oleh pemerintah pada seluruh kegiatan ekonomi. Selain Korea Utara adalah Kuba, Vietnam, Cina, dan lain-lainnya juga menerapkan sistem ekonomi sosialis.